Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bos PSG sentil klub banyak hutang macam Barcelona. Al-Khelaifi menjadi pembicaraan dalam pertemuan asosiasi klub-klub Eropa di Istanbul, Turki. Bos Paris Saint-Germain itu membahas isu-isu penting dalam tata kelola sepak bola Eropa. Salah satu yang disorot Al-Khelaifi yakni soal hutang-hutang yang mempengaruhi beberapa tim Eropa. Salah satu klub yang tersangkut masalah ini adalah Barcelona. 4 tuas ekonomi yang diaktifkan Barcelona menghasilkan pendapatan sekitar 700 juta euro. Strategi mendapatkan uang cepat secara instan seperti ini turut dikritisi Nasser Al-Khelaifi. Panas, Javier Tebas balas kritikan bos PSG ke Barcelona. Al-Khelaifi menyoroti klub-klub yang memiliki hutang besar dalam rapat asosiasi klub-klub Eropa di Istanbul. Masalah itu diakuinya berpotensi merusak sepak bola. Komentar Al-Khelaifi mendapat balasan dari Javier Tebas. Bos La Liga itu membela Barcelona dan balik mengkritik Paris Saint-Germain. Tebas menganggap Barcelona mendapatkan uang dengan cara sah lewat penjualan aset klub. Sebaliknya, dia menuding PSG selama ini mendapat aliran dana melimpah dari kepemilikan negara. 15 pemain mundur dari timnas Spanyol. Seperti dilansir Reuters, Federasi Sepak Bola Spanyol menerima email dari 15 pemain yang meminta tidak dipilih. Itu merujuk pada pemain yang punya masalah dengan pelatih tim nasional Jorge Vilda dan staf. Dalam surat pengunduran dirinya kepada federasi, para pemain menyebut situasi saat ini mempengaruhi kondisi emosional dan kesehatan. Seperti dilaporkan, pemain tidak senang dengan manajemen cedera, suasana di ruang ganti, pemilihan tim versi Vilda, hingga sesi latihan timnas Spanyol. Sikap federasi sendiri lebih condong kepada pelatih RFEF, menegaskan tidak menerima segala macam bentuk desakan dari pemain. Bukayo Saka terpilih jadi pemain terbaik Inggris 2021-2022. Sebuah prestasi apik diraih Bukayo Saka. Winger Arsenal itu terpilih menjadi pemain terbaik Inggris untuk periode 2021-2022. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh situs resmi Timnas Inggris, Saka mendapatkan voting paling banyak untuk penghargaan ini. Ia berhasil mengungguli 2 pemain top Inggris lainnya. Di posisi kedua adalah Declan Rice, sementara di posisi ketiga adalah Harry Kane. Saka terpilih karena selama setahun terakhir, ia bermain 9 kali untuk timnas Inggris. Ia berhasil mencetak 3 gol selama periode tersebut. Brazil versus Ghana, Richarlison 2 gol, tim Samba menang 3-0. Brazil melawan Ghana di Stade Ocean, Prancis, dalam laga persahabatan. Dalam pertandingan ini, Brazil lebih mendominasi dan berhasil mencetak 3 gol di babak pertama lewat aksi Marquinhos. Di menit ke-9, Richarlison di menit ke-28, dan gol kedua Richarlison di menit ke-40. Neymar near post and it's over the line. Tak ada tambahan gol di babak kedua, skor 3-0 untuk kemenangan Brazil pun menghiasi pertandingan. Italia versus Inggris, Glazuri jinakan 3-1. Matchday kelima grup C UEFA Nation League 2022 mempertemukan Italia versus Inggris. Duel berlangsung di San Siro. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama. Raspadori memecah kebuntuan pada menit ke-68, sekaligus menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut. Hasil ini membawa Italia naik ke posisi kedua klasemen grup C dengan 8 poin. Inggris semakin terbenam di dasar grup dengan 2 poin tanpa pernah meraih kemenangan, serta dipastikan degradasi ke Liga B musim depan.
Jerman versus Hongaria di Mansaf tumbang oleh gol cantik Zalai. Jerman menghadapi Hongaria di Red Bull Arena, tuan rumah lebih menguasai jalannya laga. Namun Hongaria berhasil mencuri gol di menit ke-17 berkat aksi Adam Zalai. 14 Nations League appearances. Gol tersebut ternyata menjadi satu-satunya di laga ini. Jerman pun tumbang 0-1 di hadapan publik sendiri. Dengan hasil ini Jerman turun peringkat ke posisi 3 grup 3 dengan 6 poin dari 5 pertandingan, sementara Hongaria bertahan di puncak klasemen dengan 10 poin. Hasil UEFA Nation League hari ini: Estonia menang 2-1 atas Malta, Georgia menang 2-0 atas Makedonia Utara, Finlandia bermain imbang 1-1 dengan Rumania, Bosnia and Herzegovina menang 1-0 atas Montenegro, Bulgaria menang 5-1 atas Gibraltar. Inggris degradasi ke Liga B. Timnas Inggris dipastikan turun kasta ke Liga B UEFA Nation League musim depan. Hasil itu menyusul kekalahan tim tiga singa dari Italia. Ya, Inggris belum pernah menang sejak awal musim UEFA Nation League 2022-2023 dengan produktivitas gol 1 berbanding 7. Satu-satunya gol tim tiga singa dicetak Harry Kane penalti saat imbang 1-1 kontra Jerman. Opta mencatat Inggris menjadi salah satu dari dua tim kontestan UEFA Nation League 2022-2023 yang belum mencetak gol dari permainan terbuka. Satu tim lain dengan torehan serupa adalah San Marino. Timnas Inggris juga menorehkan rekor buruk dengan 5 pertandingan beruntun tanpa kemenangan. Finalis Piala Eropa 2020 mengulangi catatan serupa 8 tahun lalu. Ya ampun. Cetak gol ke gawang Costa Rica, Son Heung-min langsung salib catatan legenda Indonesia. Satu gol yang dicetak Son Heung-min dalam laga melawan Costa Rica membuatnya berhasil menyalip catatan gol milik legenda Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto di tingkat internasional. Menurut laporan RSSSF, tambahan satu gol membuat Son Heung-min sudah mencetak 34 gol untuk timnas Korea Selatan dalam 103 penampilan. Sedangkan Kurniawan mengemas 33 gol dari 59 penampilan selama membela timnas Indonesia. Selain itu, tambahan satu gol membuat Son Heung-min berhasil melewati catatan gol Kim Jae-han dan Lee Dong-gok yang masing-masing telah mencetak 33 gol untuk timnas Korea Selatan. Barcelona alami nasib buruk, 4 pemain bintang cedera di jeda internasional. Barcelona mengalami kesialan selama jeda internasional di bulan September 2022 usai 4 pemainnya mengalami cedera, termasuk Ronald Araujo yang jadi korban paling baru. Hal itu terjadi karena sang pemain ditarik keluar dan digantikan oleh Agustin Rogel usai mengalami masalah pada kakinya saat Uruguay melawan Iran. Sebelumnya, 3 pemain Barcelona juga mengalami cedera saat membela negaranya. Ketiga pemain itu adalah Frenkie de Jong, Jules Koundé, dan Memphis Depay. Lawak lagi, Maguire 4 kali starter, 4 kali kalah. Seperti yang sudah diperkirakan, Harry Maguire tidak bisa memenuhi ekspektasi untuk tampil brilian saat dijadikan starter melawan Italia. Bahkan Maguire membuat keputusan yang ditertawakan di media sosial karena ulahnya pada menit ke-5 ketika panik dalam membuang bola. Selain itu, dalam 4 kali Maguire dijadikan starter saat berada di Manchester United maupun timnas Inggris, tim yang dibelanya selalu mengalami kekalahan. Tragis, Harry Maguire total 5 kali degradasi. Harry Maguire mempunyai nasib tragis. Buat Inggris degradasi di UEFA Nation League, Maguire total sudah 5 kali turun kasta, bahkan pernah satu musim bersama 2 klub. Dikutip dari Transfermarkt, Maguire pertama kali menderita degradasi bersama Sheffield United pada musim 2010-2011. Kemudian Harry Maguire terlibat dalam 2 degradasi dengan 2 klub berbeda pada musim 2014-2015. Pada paruh pertama musim 2014-2015, Maguire membela Hull City di Premier League. Lalu pada paruh kedua musim 2014-2015, Maguire pindah ke Wigan Athletic dan berkompetisi di Championship. Kemalangan degradasi keempat yang dialami Harry Maguire terjadi pada musim 2016-2017 bersama Hull City.
Eriksen jadi pemain terbaik Manchester United bulan September. Christian Eriksen berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester United bulan September 2022 ini berkat kontribusi positifnya terutama di Liga Inggris. Eriksen berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya seperti Jadon Sancho dan Rafael Varane. Eriksen dengan total 62% suara telah unggul atas Sancho dengan 28% dan Varane dengan 10%. Hal tersebut memang tidak terlalu mengejutkan karena adanya Eriksen membuat lini tengah Manchester United lebih hidup dan juga kreatif. Fred yakin timnas Brazil bisa amankan Piala Dunia 2022. Gelandang Manchester United Fred mengaku bahwa dirinya optimistis jika timnas Brazil bisa mendapatkan trofi Piala Dunia Qatar 2022. Saya sangat berharap apabila Brazil nantinya bisa menjadi juara di Piala Dunia 2022, ujar Fred pada MUTV. Kami memiliki tim yang sangat berkonsentrasi pada tujuan kami, fokus kami sangat besar dan kami juga optimistis kami bisa menjalani semua pertandingan di turnamen Piala Dunia dengan hasil terbaik. Lanjutnya. Lionel Messi tak berdaya di hadapan Rodrigo de Paul, dapat tamparan dan disebut bodoh. Di tengah latihan timnas Argentina, sempat ada insiden menarik yang melibatkan Lionel Messi dengan rekan setimnya Rodrigo de Paul. Dilansir dari Sport People, Messi terlihat bercengkrama bersama dengan de Paul. Dalam perbincangan itu, Messi sempat mengucapkan sesuatu yang berujung tamparan dari de Paul. Tidak hanya menampar, de Paul juga mengucapkan kalimat umpatan yang menyebut Messi bodoh. Masih menurut sumber yang sama, insiden tersebut ternyata bukan konflik yang serius, melainkan hanya bercanda. Messi dan de Paul memang dikenal memiliki hubungan harmonis, baik di luar maupun di dalam lapangan. AC Milan sah gondol bek Polandia. AC Milan masih bernafsu menggait stopper anyar meski awal musim ini sudah menggait Malik Thiaw dari Schalke 04. Laporan terbaru dari Foot Mercato bahkan mengklaim jika Rossoneri sudah menutup kepindahan bek Spezia Jakub Kiwior ke San Siro. Menurut laporan tersebut, AC Milan dan Spezia diambang menutup negosiasi kepindahan Kiwior di angka 18 juta euro alias setara 263 miliar rupiah disertai sejumlah bonus. Kini Rossoneri tinggal menyelesaikan kesepakatan personal dengan agen pemain. Transfer Kiwior ke San Siro pun kian mendekati kenyataan. Umumkan pisah dari Mauro Icardi, Wanda Nara kembali janda. Hubungan rumah tangga yang dibangun Wanda Nara bersama Mauro Icardi kandas. Wanita berusia 35 tahun tersebut yang mengumumkan langsung telah berpisah dari bintang Galatasaray itu. Wanda dan Icardi mengikat janji suci pada 2014 selama 8 tahun menikah. Pasangan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama Francesca Icardi Nara dan Isabella Icardi. Tak diketahui penyebab Wanda dan Icardi berpisah, hanya saja aktris asal Argentina tersebut meminta kepada publik untuk memahami keputusan yang diambilnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!